Ya, pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis kemarin kembali lagi terkena trading halt karena turun hingga 5%. Dan kalau kita cermati di sepanjang tahun ini, indeks berarti sudah terkena sebanyak 7 kali trading halt. Berikut liputannya. Tekanan jual yang melanda indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan Kamis 9 September 2020 membuat indeks kembali lagi mengalami pembekuan sementara perdagangan atau trading halt selama 30 menit. IHSG melemah hingga 5% yang menjadi batasan penerapan trading halt di level 4.891,878. Namun demikian setelah pasar dibuka kembali, indeks kembali terkena aksi jual investor turun 5% hingga penutupan perdagangan sesi akhir di posisi 4.891,461. Hingga kini Bursa Efek Indonesia tercatat telah memberlakukan 7 kali trading halt selama pandemi COVID-19 terjadi di tanah air. Trading halt pertama kali dilakukan pada 12 Maret 2020 saat IHSG melemah di posisi 4.895,74. Trading halt kedua terjadi pada hari berikutnya yakni 13 Maret 2020 di mana indeks merosot hingga 5% ke level 4.650,58. Seiring dengan meluasnya penyebaran COVID-19 yang semakin menimbulkan keresahan di kalangan investor pasar modal, otoritas bursa kembali memberlakukan pembekuan sementara pada perdagangan 17 Maret 2020. Saat itu IHSG merosot hingga level 4.456,09. Lalu 2 hari berselang tepatnya tanggal 19 Maret 2020 IHSG kembali terkena trading halt dan turun makin dalam hingga ke level 4.113,64. Masih di bulan Maret, BI kembali memberlakukan pembekuan sementara perdagangan pada 23 Maret 2020, di mana IHSG merosot hingga level 3.985,07. Seakan tidak berdaya menghadapi tekanan jual akibat pandemi COVID-19 sepekan kemudian, tepatnya 30 Maret 2020, indeks kembali terkena trading halt dan turun ke level 4.318,29. Dan setelah 5 bulan berlalu, perdagangan pasar modal tanpa diwarnai dengan trading halt, akhirnya pada Kamis 10 September 2020, IHSG kembali terkena trading halt untuk ke-7 kalinya dalam tahun ini. Penyebabnya tidak berbeda dengan kejatuhan indeks pada Maret lalu, yaitu terkait penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Rifan Kurniawan, beliau adalah Direktur dari PT Indovesta Utama Mandiri dan juga Value Investor Indonesia. Baik, Mas Rifan, tadi sudah disampaikan begitu, peluang untuk indeks harga saham gabungan apakah trading halt akan kembali lagi terjadi, mengingat pre-opening saja sudah melemah hampir 2%, Pak. Silakan. Iya. Ya, menarik sekali ya. Memang saya nggak pengen terkesan menebar fear ya, tapi ya kemungkinan itu tetap ada. Mengingat ya kembali lagi di bulan Maret kemarin trading halt bisa sampai 6 kali gitu ya. Betul. Dan ya saat ini kemarin ya bulan ini dalam tanda kutip baru 1 kali ya. Jadi kemungkinan itu akan tetap ada untuk kembali trading halt karena ya tekanan kita nggak bisa tahu ya seberapa kuat tekanan jual ini, tapi kalau melihat dari pre-opening di hari ini ya tekanan jual itu masih cukup kuat. Jadi ya kemungkinan itu masih ada. Itu dia strategi bagi mereka yang hari ini terkena, kita tahu kerugian yang cukup dalam dengan adanya pelemahan indeks ini, apa yang harus dilakukan terkait dengan portofolio mereka. Apakah sebaiknya kita ikutan jualan seperti investor asing yang masih terus jualan hingga hari ini? Bagaimana Mas Rifan? Ya, jadi kalau kita bicara dari sudut pandang trading dulu ya. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang trading ya mungkin sesuaikan dengan toleransi stop loss-nya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan udah lewat toleransi stop loss-nya ya mungkin bisa lakukan stop loss. Itu kalau untuk trading. Ya karena kalau saya sendiri saya nggak trading, saya lebih ke long term investing. Ya jadi memang kemarin kita coba kurangi bobot dari portfolio kemarin. Ya, kemudian kita lebih banyak spare up cash sekarang, ya kan. Nah, jadi kita nggak 100% full power di portfolio, tapi tetap kita sisakan cash seperti itu. Nah, besarannya berapa? Ya, besarannya adalah kurang lebih sekitar 30-40% cash. Ya, kalau saya bisa kasih guidance seperti itu. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya 30-40% cash ini bisa digunakan untuk either itu untuk averaging down atau untuk menambah
masuk ke emiten-emiten baru yang nanti akan ditawarkan dengan harga yang jauh lebih menarik. Nah, saya memang sangat-sangat menyarankan buat teman-teman juga spare up cash, karena spare up cash ini akan menjaga psikologis kita dari market seperti sekarang ini. Karena biasanya kalau misalkan investor atau trader itu tidak dalam posisi memegang cash, menghadapi posisi seperti sekarang ini itu akan menciptakan tekanan psikologis yang cukup besar. Jadi posisi cash itu juga sangat cash is the king lah, bisa dikatakan untuk kondisi seperti saat ini. Kita akan sampaikan dulu Mas Rifan untuk pembukaan market hari ini, dan pemirsa seperti yang mungkin Anda ketahui juga indeks harga saham gabungan pada saat pre-opening tadi juga sudah merah, dan pada saat openingnya pun semakin dalam, hampir 3% sekarang, Mas Rifan dan juga pemirsa IDX. Nah, kita lihat melemah 2,77%, berada di level 4.758. Kalau kita mencermati kondisi yang terjadi di belakangan ini dengan adanya penerapan PSBB secara total oleh Pemprov DKI Jakarta, ini seakan kita memutar kembali kondisi pada saat awal-awal diberlakukannya PSBB setelah adanya penemuan virus COVID-19 di Indonesia. Indeks bahkan melemah hingga meninggalkan level 4.000-nya. Apakah nanti indeks akan menuju ke posisi sebelumnya, Mas Rifan? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan besar buat saya pribadi begitu, setelah melemah dari 5.200 ke 4.700-an untuk level saat ini. Ya, jadi kembali lagi ini pertanyaan yang memang jawabannya sangat sulit ya, Mas. Ya. Jadi gini, kalau saya nggak bisa bilang apakah pasti akan tembus atau tidak. Kita lihat lebih ke arah seberapa besar tekanan jualnya tadi gitu. Kalau misalkan tekanan jualnya tadi memang sangat besar, dan ini saya harus katakan mungkin ini akan ada banyak pengaruh teman-teman media juga dalam menyampaikan pemberitaan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman media bisa membantu untuk menetralisir keadaan, ya saya rasa mungkin nggak sampai 4.000 gitu. Tapi kalau misalkan pemberitaannya juga agak bombastis seperti itu ya, nah itu bisa menciptakan fear bagi para pelaku pasar, dan ya mungkin saja level 4.000 itu bisa kembali tertekan seperti itu ya. Ya, jadi balik lagi ada kalau saya lihatnya ada peran media juga untuk membantu di sini. Ya. Semoga sih tidak, karena kita juga mencoba untuk membangun optimisme begitu. Karena dari sisi upaya pemerintah untuk memerangi COVID-19 juga kan mereka tidak tinggal diam begitu. Mereka struggle, berjuang terus begitu dengan seluruh rakyat Indonesia dalam menerapkan bagaimana protokol kesehatan COVID begitu di semua lini ya Mas Rifan kalau kita cermati. Tapi lagi-lagi memang tekanan jual ini juga karena dipicu dengan adanya investor asing yang melakukan aksi jual. Nah, bagaimana bagi mereka yang tadi sedang loss begitu, apakah mereka jual atau di hold dulu nih sampai mereka menunggu marketnya pulih kembali begitu. Dan tadi dengan adanya dana cash yang Anda katakan sebaiknya disimpan sekitar 30 sampai dengan 40%, itu adalah amunisi cadangan ya yang bisa digunakan kita mengambil posisi beli pada saat indeks sedang jatuh ataupun tertekan. Ya, jadi kalau saya pribadi seperti ini, saya menyiapkan 30 sampai 40% cash ya untuk menunggu ya sampai di sini sebenarnya saya katakan ya kita nunggu nonton dulu aja kasarnya seperti itu. Jadi kita nonton sampai sejauh mana market panik segala macam, ya kitanya nggak perlu ikut-ikutan panik ya kan. Memang tadi kita tetap ada posisi yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana sih harga sahamnya ini terkoreksi. Jadi juga jangan sampai portfolio kita kosong begitu ya, karena kalau portfolio kita kosong ya kita nggak tahu murahnya itu sampai seberapa. Jadi balik lagi tetap pegang aja, nggak masalah, nggak usah cut loss kalau buat teman-teman yang investor jangka panjang gitu ya. Tetap kalau misalkan teman-teman investor jangka panjang udah megang saham yang bagus, saya sering berpesan seperti ini Mas. Kalau teman-teman udah pegang saham yang bagus, pilihannya itu cuma ada dua. Kalau harga saham naik, teman-teman mendapatkan keuntungan. Kalau harga sahamnya turun, teman-teman mendapatkan kesempatan. Nah, jadi pandanglah sebagai sebagai kesempatan. Ya, semuanya jadi positif ini kalau bicara sama Mas Rifan ini. Ya betul. Ya, jadi itu akan sangat membantu secara psikologis, Mas. Karena kalau kita nggak punya mindset seperti itu, ya kita akan stres banget pagi-pagi udah stres lihat trading halt segala macam gitu. Jadi peran mindset sangat-sangat penting di sini ya. Jadi pandanglah sebagai sebuah kesempatan, tetap sisakan cash, masuklah secara perlahan ya kan. Jadi jangan full power ya. Dengan cash tadi kita akan menjadi lebih tenang. Kasarnya gini Mas, kalau misalkan kita pegang cash,
ayo turun lagi dong, turun lagi dong, turun Oh. lagi dong. Nah, jadi bukannya berdoa jelek ya, tapi Betul, ya betul. dengan gas tadi akan membantu kita secara psikologis seperti itu. Ya, jadi semacam juga ada jargon yang berkembang begitu saat ini di mana kondisi market yang seperti ini membuat para traders maupun investor jadi rajin beribadah, Mas Rifan. Berharap marketnya segera pulih kembali sehingga mereka juga tidak menanggung kerugian yang semakin dalam. Baik, ini semakin Betul, menarik. betul, betul. Nanti di segmen berikutnya kita akan tanya apa saja sih mungkin sektor-sektor yang perlu dicermati ataupun juga Ya. nanti ada emiten-emiten apa yang bisa dilihat bagaimana untuk investor maupun traders. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Rifan dan pemirsa IDX Channel. Kami akan segera kembali usai pariwara.